Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda membayangkan sebuah kota di mana rumah-rumahnya tidak dibangun di atas tanah, melainkan diukir langsung di jantung gunung-gunung raksasa? Sebuah peradaban yang merasa begitu perkasa hingga mereka menantang hukum alam dan merasa abadi di balik dinding batu karang yang kokoh? Inilah kisah tentang kaum Thamud, para arsitek gunung legendaris di wilayah Al-Hijr. Mereka adalah pewaris keahlian bangsa Ad, namun dengan kesombongan yang jauh lebih membatu. Di tanah yang kini kita kenal sebagai Madain Saleh, mereka membangun kemegahan yang tak tertandingi. Namun, mereka lupa bahwa sekokoh apapun batu karang, ia akan hancur berantakan di hadapan satu perintah Sang Pencipta. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang sanggup membelah gunung bisa hancur hanya karena seekor unta betina? Dan benarkah suara menggelegar dari langit mampu menghentikan detak jantung ribuan raksasa dalam sekejap mata? Pastikan sahabat sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita dukung dakwah sejarah ini agar hikmahnya mengalir ke seluruh dunia. Sudah subscribe? Mari kita melangkah ke masa ribuan tahun silam menuju puncak-puncak Gunung Al-Hijr yang angkuh. Setelah musnahnya kaum Ad, muncullah kaum Thamud di sebuah wilayah subur yang dikelilingi oleh benteng-benteng alam berupa pegunungan batu yang megah, yang kini dikenal sebagai Al-Hijr atau Madain Saleh. Allah SWT memberikan mereka anugerah yang luar biasa, kecerdasan rekayasa, dan kekuatan fisik untuk memahat gunung. Jika bangsa lain membangun rumah dengan bata yang bisa lapuk, Thamud memilih untuk bersatu dengan gunung. Mereka mengukir istana-istana mereka langsung pada tebing-tebing sandstone yang keras, menciptakan sebuah kota vertikal yang sangat indah sekaligus sangat angkuh. Suara dentuman palu dan pahat bergema siang dan malam di lembah Al-Hijr. Mereka tidak hanya membuat tempat tinggal, tapi juga simbol status. Semakin tinggi dan sulit pahatannya di atas tebing, semakin terpandang pemiliknya. Mereka merasa aman dari segala bencana. Banjir tak akan mencapai mereka, dan badai pasir tak akan meruntuhkan rumah batu mereka. Namun, di tengah kemegahan pahatan itu, mereka mulai menyembah batu-batu yang mereka pahat sendiri. Mereka kehilangan rasa syukur dan mulai merasa bahwa merekalah penguasa sejati atas alam semesta. Inilah awal dari sebuah tragedi, di mana rumah yang mereka anggap sebagai perlindungan abadi justru akan menjadi kuburan massal yang tak terpindahkan. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan istana gunung, Allah SWT mengutus Nabi Soleh AS, seorang pria dari kalangan bangsawan Thamud sendiri yang dikenal karena kejujuran dan kebijaksanaannya sejak kecil. Sebelum diangkat menjadi nabi, Soleh adalah sosok yang sangat dihormati dan digadang-gadang akan menjadi pemimpin besar mereka. Namun, suasana berubah total saat Soleh mulai menyerukan kalimat tauhid. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Seruan ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap tradisi leluhur dan ancaman bagi stabilitas sosial mereka yang mendewakan kekuatan materi. Mereka mengejek Soleh. Wahai Soleh, dulu kami sangat menaruh harapan padamu, tapi sekarang kau justru melarang kami menyembah apa yang disembah bapak-bapak kami. Kesombongan intelektual kaum Thamud membuat mereka merasa bahwa agama adalah hal yang kuno dan tidak rasional bagi bangsa maju seperti mereka. Nabi Soleh dengan sabar mengingatkan mereka tentang nasib kaum-kaum terdahulu. Namun mereka justru menantang Soleh untuk membuktikan kenabiannya dengan sesuatu yang mustahil secara akal. Mereka ingin sebuah bukti fisik yang sepadan dengan kehebatan mereka dalam mengolah batu. Karena terus didesak untuk menunjukkan bukti nyata, Nabi Saleh AS berdoa kepada Allah. Para pemuka Tsamud menantang, "Jika kau benar-benar utusan Tuhan, keluarkanlah seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan dari dalam batu gunung yang besar ini." Mereka menunjuk sebuah batu karang yang sangat keras dan masif, yakin bahwa hal itu tak mungkin terjadi. Namun, atas izin Allah,
sebuah keajaiban yang menggetarkan nalar terjadi. Batu besar itu tiba-tiba terbelah, bergetar hebat, dan dari celahnya keluarlah seekor unta betina raksasa yang sangat cantik, persis seperti yang mereka minta. Suara gemuruh batu yang terbelah membuat para raksasa Samud jatuh tersungkur. Unta itu bukan sekedar hewan biasa. Ia adalah Nakatullah atau unta Allah, sebuah ayat atau tanda kekuasaannya. Beberapa orang seketika beriman karena melihat bukti yang tak terbantahkan. Namun, sebagian besar pemuka Samud justru diliputi rasa iri dan takut kehilangan pengaruh. Nabi Saleh memberikan satu syarat mutlak. Unta ini harus dibiarkan makan di bumi Allah dan memiliki giliran minum di sumur kota. 1 hari untuk unta, 1 hari untuk seluruh penduduk kota. Jika mereka menyakitinya, maka azab yang pedih akan segera datang. Kehadiran unta Nabi Saleh mengubah tatanan kehidupan di Al-Hijr. Unta tersebut sangat besar dan diberkahi. Pada hari gilirannya minum, ia akan menghabiskan seluruh air di sumur utama. Namun sebagai gantinya, ia memberikan susu yang melimpah bagi seluruh penduduk Samud. Susu tersebut tidak pernah habis meski diperas oleh ribuan orang. Seharusnya ini adalah nikmat yang luar biasa. Namun bagi kaum yang hatinya sudah membatu, aturan berbagi dengan makhluk Tuhan terasa seperti penghinaan terhadap kedaulatan mereka. Para pemilik ternak mulai mengeluh karena hewan mereka takut saat melihat unta mukjizat tersebut. Iri hati mulai membakar dada para bangsawan. Mereka merasa unta itu adalah spionase spiritual dari Nabi Saleh yang membatasi gerak-gerik mereka. Muncullah 2 wanita kaya dan berpengaruh yang menawarkan harta dan kecantikan kepada siapapun yang berani membunuh unta tersebut. Ujian ini menunjukkan bahwa keajaiban fisik sekalipun tidak akan berguna bagi mereka yang sudah mengunci rapat pintu hidayah di hatinya. Rencana jahat mulai disusun di balik dinding-dinding istana gunung yang dingin. Puncak dari pembangkangan Thamud diwakili oleh 9 orang pemimpin perusak yang dipimpin oleh Qudar bin Salif, pria yang dikenal paling kejam dan berhati keras. Mereka bersumpah untuk menghabisi unta tersebut dan juga membunuh Nabi Soleh beserta keluarganya. Bab ini akan mendeskripsikan suasana malam yang sangat mencekam di Al-Hijr, di mana ke-9 orang ini mengintai unta mujizat yang sedang beristirahat di bawah bayang-bayang tebing. Mereka mengabaikan semua peringatan Nabi Soleh tentang azab yang akan menimpa jika unta itu disakiti. Dengan penuh kebencian, Qudar bin Salif memanah kaki unta tersebut, dan saat unta itu terjatuh, mereka menyembelihnya tanpa belas kasihan. Langit Al-Hijr seolah-olah menangis saat itu. Unta mujizat itu sempat mengeluarkan suara lenguhan yang sangat memilukan sebanyak 3 kali, yang konon menjadi pertanda jumlah hari yang tersisa bagi kaum Thamud sebelum azab datang. Setelah membunuh unta itu, mereka dengan sombong menantang Nabi Soleh. "Wahai Soleh, datangkanlah ancamanmu kepada kami jika kau memang seorang utusan." Mereka merasa menang, tidak menyadari bahwa mereka baru saja menandatangani surat kematian bagi seluruh peradaban mereka sendiri. Setelah pembunuhan unta mujizat itu, Nabi Soleh alaihissalam mendatangi kaumnya dengan wajah penuh duka dan peringatan terakhir yang sangat spesifik. "Bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Kaum Thamud dalam kesombongannya yang sudah mendarah daging justru tertawa mengejek. Mereka menganggap 3 hari itu hanyalah gertakan sambal. Namun alam semesta mulai memberikan pertanda yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat mereka. Pada hari pertama, wajah mereka berubah menjadi kuning pucat, seolah-olah empedu mereka pecah karena ketakutan yang tak terlihat. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah darah, melambangkan kemarahan alam yang memuncak. Dan pada hari ketiga, wajah mereka berubah menjadi hitam kelam, menandakan kematian yang sudah diambang pintu. Meskipun tanda-tanda itu nyata, hati mereka yang membatu justru membuat mereka semakin nekat.
Mereka mencoba membunuh Nabi Soleh di malam terakhir, namun Allah menyelamatkan sang Nabi dan para pengikutnya keluar dari kota yang terkutuk itu sebelum fajar menyingsing. Pagi hari keempat tiba di Al-Hijr dengan sunyi yang tidak biasa. Tidak ada suara burung, tidak ada desir angin. Saat matahari mulai terbit, tiba-tiba langit terbelah bukan oleh kilat, melainkan oleh sebuah suara. Inilah as-saihah, sebuah teriakan yang sangat keras dan menggelegar dari langit, dibarengi dengan gempa bumi, ar-rajfah, yang sangat dahsyat dari bawah kaki mereka. Suara itu bukan sekedar kebisingan, melainkan gelombang suara yang frekuensinya sanggup menghancurkan organ dalam dan menghentikan detak jantung dalam sekejap. Penduduk Thamud yang berada di dalam rumah-rumah batu mereka yang aman justru terjebak dalam ruang resonansi yang mematikan. Dinding-dinding batu yang mereka banggakan tidak runtuh, namun getaran suara itu memantul di dalamnya, menghancurkan tubuh-tubuh raksasa mereka dari dalam. Mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka sendiri dalam posisi bersujud atau meringkuk, seolah-olah mereka adalah batang-batang pohon yang lapuk. Tidak ada satupun bangunan yang rusak secara fisik, namun di dalamnya hanya tersisa mayat-mayat yang membatu dalam kesunyian yang abadi. Di saat Al-Hijr berubah menjadi kota mati, Nabi Saleh alaihi salam dan sekitar 120 orang pengikutnya yang beriman telah berada jauh dari jangkauan suara maut tersebut. Allah memberikan perlindungan gaib sehingga gelombang suara itu tidak menyentuh mereka. Bab ini mengisahkan kesedihan Nabi Saleh saat kembali melihat reruntuhan kaumnya. Beliau berdiri di depan mayat-mayat para pemimpin Thamud dan berkata dengan penuh sesal, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Setelah itu, Nabi Saleh memimpin pengikutnya berhijrah menuju wilayah Ramlah di Palestina. Di sana, mereka membangun komunitas baru yang sederhana namun penuh ketakwaan. Bab ini merefleksikan bahwa keberhasilan sebuah bangsa bukan dilihat dari seberapa megah bangunan batunya, melainkan dari seberapa kokoh iman penduduknya. Nabi Saleh wafat di Palestina dalam keadaan damai, meninggalkan warisan kisah yang akan terus dibaca oleh umat manusia hingga akhir zaman, sebagai pengingat akan bahaya kesombongan intelektual dan materi. Beribu-ribu tahun kemudian, saat Rasulullah SAW memimpin pasukan Muslim menuju Perang Tabuk, beliau melewati reruntuhan Madain Saleh atau Al-Hijr. Bab ini akan menceritakan momen penting saat para sahabat ingin mengambil air dari sumur-sumur di sana dan memasak dengan air itu. Namun, Rasulullah SAW melarangnya dan memerintahkan mereka untuk membuang masakan tersebut serta menumpahkan airnya, kecuali air dari sumur yang dulunya digunakan oleh unta mukjizat Nabi Saleh. Rasulullah SAW bahkan menutupi wajahnya dengan kain dan mempercepat langkah kudanya sambil berkata, "Janganlah kalian memasuki tempat orang-orang yang diazab ini kecuali dalam keadaan menangis, agar kalian tidak ditimpa oleh azab yang pernah menimpa mereka." Bab ini memberikan dimensi baru bagi penonton bahwa situs bersejarah bukan sekedar tempat wisata, melainkan tempat peringatan atau ibrah. Rasulullah mengajarkan kita untuk memiliki empati sejarah dan rasa takut kepada Allah saat melihat bekas-bekas kehancuran bangsa yang sombong. Para ilmuwan terheran-heran bagaimana kaum purba bisa memiliki teknik precision carving yang begitu sempurna pada batu pasir yang keras tanpa bantuan teknologi modern. Mereka menemukan bahwa orientasi bangunan Samud sangat memperhitungkan pergerakan matahari dan bintang, menunjukkan tingkat kecerdasan astronomi yang sangat tinggi. Namun, arkeologi juga menemukan bukti-bukti menarik tentang bagaimana peradaban ini berhenti secara mendadak. Tidak ada bekas peperangan, tidak ada sisa-sisa penyakit menular yang lambat, namun seluruh aktivitas tampak terhenti dalam satu waktu yang sama. Bab ini menghubungkan penemuan arkeologi dengan teks suci Al-Quran, membuktikan bahwa Al-Hijr adalah laboratorium sejarah yang nyata.
kita akan melihat bagaimana gunung-gunung itu tetap berdiri tegak menjadi saksi bisu bagi siapa saja yang lewat, berbisik bahwa kemajuan teknologi tanpa moralitas hanya akan berujung pada kehampaan. Meskipun sebagian besar kaum Thamud binasa di Al-Hijr, sejarah mencatat adanya kelompok kecil yang selamat bersama Nabi Soleh AS. Bab ini akan menelusuri jejak silsilah keturunan ini yang kemudian bermigrasi ke wilayah Hadramaut dan sekitarnya. Mereka membawa keahlian memahat batu, namun dengan semangat yang jauh berbeda, bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk bertahan hidup dalam ketaatan. Kita akan melihat bagaimana silsilah ini kemudian bercampur dengan suku-suku Arab lainnya, membentuk identitas baru yang lebih rendah hati. Secara spiritual, bab ini menjelaskan bahwa Allah tidak memusnahkan seluruh keturunan hanya karena kesalahan sebagian besar pemimpinnya, melainkan menyisakan mereka yang beriman sebagai bibit peradaban baru. Kita akan belajar tentang pentingnya menjaga kemurnian niat dalam setiap pembangunan agar apa yang kita wariskan kepada anak cucu bukan hanya bangunan fisik, melainkan nilai-nilai ketuhanan yang tidak akan lekang dimakan zaman. Jika Ad dihancurkan oleh angin sarsar karena kesombongan fisik, tubuh raksasa, Thamud dihancurkan oleh suara as-sayhah karena kesombongan intelektual dan teknologi, istana gunung. Bab ini akan membedah mengapa cara Allah menghukum kedua kaum ini berbeda, sesuai dengan jenis pemberontakan yang mereka lakukan terhadap fitrah kemanusiaan. Thamud merasa lebih pintar dari Ad, karena mereka membangun di dalam gunung yang tidak bisa roboh oleh angin. Mereka mengira telah belajar dari sejarah masa lalu dengan menciptakan bangunan yang tahan bencana. Namun Allah menunjukkan bahwa tidak ada tempat bersembunyi darinya. Suara maut masuk melalui celah-celah terkecil di rumah batu mereka. Bab ini memberikan pelajaran berharga bahwa manusia seringkali merasa telah mengatasi masalah-masa lalu dengan teknologi baru, tanpa menyadari bahwa penyakit hati yang sama akan mendatangkan jenis peringatan yang berbeda dari Sang Kholik. Salah satu keajaiban Al-Hijr adalah kondisinya yang masih sangat utuh hingga hari ini, seolah-olah baru dipahat kemarin sore. Bab ini akan mengeksplorasi alasan spiritual dan fisik di balik bertahannya situs tersebut. Allah SWT sengaja membiarkan rumah-rumah Thamud tetap berdiri sebagai ayah atau tanda bagi generasi setelahnya. Jika kota-kota lain rata dengan tanah, Al-Hijr tetap tegak agar manusia bisa masuk dan melihat bahwa para penghuninya yang sangat kuat pun bisa lenyap dalam sekejap. Kita akan meninjau detail teknis bagaimana batu pasir atau sandstone di Madain Saleh memiliki ketahanan luar biasa terhadap korosi. Namun secara naratif, kita akan menekankan bahwa kekokohan bangunan ini adalah sebuah sindiran. Bangunannya masih ada, tapi kemana orang-orang yang dulu merasa memilikinya? Bab ini akan mengajak penonton untuk merenung di depan pintu-pintu raksasa yang kosong, merasakan kesunyian yang mencekam yang seolah berteriak bahwa keabadian hanya milik Allah, sementara manusia hanyalah penyewa singkat di atas bumi ini. Kita hidup di era di mana gedung-gedung pencakar langit terbuat dari baja dan beton, mencoba menembus awan dengan teknologi yang jauh lebih canggih dari Thamud. Kita kembali merasa aman dengan sistem peringatan dini, bunker nuklir, dan pertahanan canggih. Namun apakah kita sudah belajar dari unta Nabi Saleh? Apakah kita masih sering mengabaikan tanda-tanda alam dan peringatan Tuhan demi kepentingan ekonomi dan politik sesaat? Krisis global, bencana teknologi, atau kehampaan jiwa yang massal. Thamud adalah cermin bagi peradaban yang terlalu percaya pada kecerdasan tangannya sendiri, namun buta pada cahaya hatinya. Kita menutup seri ini dengan sebuah resolusi bahwa kemajuan adalah berkah selama ia digunakan untuk memuliakan nama Allah dan melayani kemanusiaan, bukan untuk membangun monumen kesombongan yang hanya akan berakhir menjadi objek wisata yang mengharukan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berakhirlah sudah perjalanan panjang kita di lembah Al-Hijr. Kita telah melihat bagaimana gunung-gunung batu yang angkuh itu kini hanya menjadi saksi bisu atas sebuah bangsa yang merasa bisa mengalahkan takdir. Kisah Nabi Soleh AS dan kaum Thamud bukan sekadar sejarah arkeologi,
melainkan sebuah lonceng peringatan bagi kita semua agar tidak pernah merasa lebih besar dari Sang Pencipta. Setinggi apapun jabatan kita, sekokoh apapun rumah yang kita bangun, semua itu hanyalah titipan yang bisa diambil dalam satu detakan jantung. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah untuk selalu berbagi nikmat, tidak menyiksa makhluk Allah, dan selalu mendengarkan nasihat kebenaran, meskipun itu datang dari orang yang terlihat sederhana. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami termasuk kaum yang tertutup hatinya oleh kemegahan dunia. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu ruku dan sujud dalam syukur. Ya Allah, lindungilah negeri kami dari bencana dan berikanlah kami kekuatan untuk membangun peradaban yang berlandaskan iman dan ketakwaan. Amin ya Rabbal Alamin. Tuliskan amin di kolom komentar sebagai wujud doa kita bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini dalam menyebarkan hikmah dari sejarah para nabi. Menurut sahabat, apa pelajaran paling berharga yang bisa kita ambil dari kehancuran kaum Tsamud ini? Mari kita berdiskusi. Sampai jumpa di kisah epik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.